Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Prawira dengan NIM 333240084 dari kelompok 26 shift 3. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial terkait bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan atau menganalisis dan menginterpretasikan suatu hasil dari metode distribusi probabilitas kontinu dengan menggunakan dua software yang berbeda. Yang pertama itu ada software RStudio, lalu ada software Minitab. Baik, di sini terdapat sebuah soal yang dimana nomor satu itu penghasilan bulanan dalam juta rupiah, karyawan di sebuah perusahaan startup mengikuti distribusi log normal dengan parameter mu sama dengan 2,5 dan sigma sama dengan 0,4. Tentukan probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Jadi untuk soal satu ini termasuk ke dalam distribusi log normal. Terus soal yang kedua, proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan dalam satu hari kerja mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 2. Hitung probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Untuk nomor 2, ini termasuk ke dalam kategori distribusi beta. Dan soal yang terakhir adalah waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiga pesanan pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Tentukan probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam. Jadi untuk soal nomor 3 ini masuk ke dalam kategori distribusi gamma. Nah, setelah kita membaca soal tersebut, kita langsung bedah soalnya ke dalam software yang bakal kita pakai nanti. Pertama-tama saya mau menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya masukin sintaksnya. Untuk soal nomor satu itu masuknya ke dalam distribusi log normal dan untuk parameternya itu ada mu sama dengan 2,5 dan sigmanya adalah 0,4. Nilai untuk probabilitasnya itu adalah 20. Kan tadi probabilitasnya itu adalah karyawan yang memiliki penghasilan lebih dari 20 juta per bulan. Makanya di sini kita masukin nilai probabilitasnya itu 20. Lalu habis itu kita masukin juga nih komen terkait probabilitas karyawan tersebut sehingga jadinya di sini tuh pakai fungsi probabilitas sama satu dikurang p log normal yang di dalamnya itu ada x nilai x terus ada min lognya itu sama dengan mu terus ada juga s di lognya itu sama dengan sigma terus kita bisa langsung run aja. Oke, jadi di sini udah ditampilkan bahwa hasil dari sintaks ini tuh adalah 0,1076115 untuk peluang si karyawan memiliki penghasilan di bawah 20 juta. Tapi kan kita yang ditanya itu bukan di bawah 20 juta kan. Kita perlunya itu lebih dari 20 juta. Maka dari itu tadi tuh dijadinya dikurang satu. Satu dikurang sama nilai ini 0,107 ini. Jadi hasilnya itu seperti ini. Satu dikurang 0,1. Nah, hasilnya akan menunjukkan yaitu peluang untuk mendapatkan lebih dari 20 juta karyawan tersebut tuh memiliki peluang 0,89238885 atau setara dengan 89,24%. Oke. Untuk soal berikutnya, di sini dia masuknya ke kategori distribusi beta. Terus di sini parameternya itu ada alfa, tadi nilainya itu adalah 5 dan betanya adalah 2. Untuk batas bawah dan atas, kan tadi itu soalnya kayak gini ya. Ini, hitung probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Maka dari itu kita mengasumsikan bahwa si batas-batas tersebut itu mengasumsikan bahwa si probabilitas itu tuh tadi yang 60 sama 90% ini merupakan batas bawah dan batas atas proporsi.
Jadi kita bakal nyari peluang di antara dua batas ini nantinya. Makanya di sini saya masukin nilai lowernya itu adalah 0,6 atau tadi kan 60% ya. Terus nilai untuk batas atasnya itu atau uppernya itu adalah 0,9 atau 90% tadi. Lalu di sini kita menghitung probabilitas antara batas bawah dan batas atas. Di mana di sini terdapat fungsi di definisi mendeklarasikan fungsi itu sebagai probabilitas atas itu sebagai P beta yang di dalamnya ada nilai atas untuk yang bagian atas ini ya. Terus step satunya itu ya nilai alfa, step 2-nya itu beta. Dengan komen di sini adalah P X kurang dari sama dengan 0,9 karena kan tadi kita perlunya yang nilai atas. Terus yang kedua juga sama, ini prop lowernya ini P beta, terus nilai lower atau 0,6, terus shape satunya itu sama dengan alfa yang 5 ini dan shape 2-nya adalah beta yang ini. Terus di sini juga sama kita masukin kayak tadi. Nah, nanti untuk bagian hasilnya kita akan mengurangi antara batas atas dengan batas bawah. Kenapa? Karena tadi kita tuh perlu tahu peluang di antara dua batas tersebut. Makanya di sini terdapat fungsi prob atas dikurangi probabilitas bawah sehingga terdapat komen seperti ini juga. Nah, di sini kita langsung tampilan aja hasilnya. Kita run terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini tuh hasilnya adalah 0,652455. Jadi atau setara dengan 65,24%. Jadi di antara dua batas tersebut peluangnya adalah 65,24%. Oke. Untuk soal nomor 3. Di sini soal nomor 3 ini merupakan distribusi gamma dengan parameternya itu adalah alfa yang dinilainya adalah 3 dan beta adalah 2. Nah, tadi pertanyaannya adalah probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam. Ini adalah kondisinya. Makanya kita deklarasikannya itu adalah adalah P gamma. P gammanya itu 8 karena di sini tidak melebihi 8 jam ya. Terus shape-nya itu alfa dan scale-nya itu sama dengan beta atau 2 ini. Terus kita bisa langsung run aja. Nah, hasil yang diketahui yaitu adalah 0,761897 atau setara dengan 76,18%. Jadi, probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam adalah sekitar 76,18%. Baik, untuk software yang kedua, saya akan menggunakan software Minitab. Jadi, untuk penggunaannya, kita pertama ke opsi calculator, terus kita ke probabilitas distribution, atau di sini tulisannya probability distribution. Terus kita sesuaikan sama soal kita tadi. Kan tadi untuk nomor satu itu soalnya adalah log normal kan, distribusi log normal. Makanya kita carinya yang log normal. Nah, untuk locationnya itu, tadi karena kita punya mu sama dengan 2,5 dan sigmanya itu adalah 0,4, maka untuk locationnya itu kita masukin 2,5, terus scale-nya itu 0,4. Dan input constantnya itu adalah si nilai X tadi, yaitu 20. Kita langsung klik OK aja. Nah, hasilnya akan menunjukkan yang sama seperti di RStudio barusan, di mana peluang karyawan punya gaji lebih dari 20 juta adalah sebesar 0,892388 atau setara dengan 89,24%. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Caranya masih sama, terus nomor 2 itu tadi kita kan yang beta. Makanya di sini kita cari yang beta. Hmm. Terus kita bikinnya dua kali karena tadi kan ada dua batas kan, ada yang 60%, ada juga yang 90%. Di sini saya mau buat yang 90% dulu. Untuk first shape parameternya itu tadi di soal kita punya 5 sama 2 ya. Jadi first shape-nya itu 5 dan second shape-nya itu adalah 2.
Untuk input konstannya adalah 0,9. Oke. Nah, ini untuk nilai batas bawah, batas atasnya adalah apabila 90% itu adalah 0,88, tapi kita masih perlu cari yang batas bawah terlebih dahulu. Ini kita ganti jadi 0,6. Nah, jadi kalau untuk yang 0,6 hasilnya itu akan mengarah ke 0,23328. Tapi walaupun katanya beda, kalau misalkan kita kurangin, mereka ini hasilnya bakal sama. Jadi untuk pembuktiannya saya udah nulis di kalkulator nih tadi nilai ini yang batas atas 0,885735 dikurang sama yang batas bawah 0,23328. Kalau misalkan kita hasilin, nah hasilnya adalah 0,652455, di mana hasilnya itu sama-sama yang udah kita eh, runningkan di RStudio barusan. Jadi untuk peluang mesin beroperasi lancar di antara kedua batas ini adalah sebesar 65,24%. Oke, untuk soal yang terakhir, itu juga caranya masih sama, tapi kan tadi itu gamma, berarti kita carinya gamma. Gamma, terus shape parameternya itu tadi nilainya 3, skala parameternya itu 2, dan input konstannya itu adalah 8. Nah, di sini peluang yang ditunjukkan adalah 0,761897 atau 76,18%. Jadi, eh, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan dan tidak melebihi 8 jam peluangnya adalah 76,18%. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil analisis dari kedua software terkait mencari peluang dengan menggunakan distribusi probabilitas kontinu menggunakan dua software yang berbeda, yaitu RStudio dan Minitab. Keduanya menunjukkan hasil peluang sama, yang dimana yang pertama itu karyawan punya gaji lebih dari 20 juta, yaitu sebesar 89,24%. Lalu untuk yang kedua, mesin produksi dapat beroperasi lancar di antara dua batas tersebut itu adalah 65,24%. Lalu peluang untuk waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam adalah 76,18%. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.